Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin coba memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana penggunaan aplikasi ini. Jadi, eh, ini dadakan tadi bikinnya juga karena melihat kebutuhan data di tahun mendatang untuk bisa melihat dan mencatat record dari penerimaan zakat agar tidak hilang datanya, maka di sini saya coba bikinkan sebuah sistem sederhana. Nah, jadi tadi Bapak-Bapak sudah diberikan akun masing-masing untuk setiap malam rondanya. Nanti bisa digunakan untuk login dengan linknya tadi sekaligus tinggal diklik. Kalau bisa mengakses lewat HP atau laptop bisa semua. Kemudian cukup memasukkan email di sini. Misalnya tadi saya mencoba untuk di malam minggu, tuh ya. Emailnya ini, kemudian passwordnya silahkan dimasukkan sesuai yang tadi saya share. Kemudian tinggal klik masuk. Nah, kemudian Bapak-Bapak akan diarahkan di tampilan seperti ini kurang lebih nanti. Mungkin agak berbeda jika diakses lewat HP gitu ya, tapi itu tidak jadi masalah. Nanti tinggal di-scroll-scroll aja. Jadi di sini nanti, di sini hanya untuk melihat, preview, untuk melihat statistik dari penerimaan zakat, di mana nanti akan ada sejumlah 7 malam ronda di sini. Kemudian, di sini ada total muzaki, yaitu orang berzakatnya, ada total beras yang sudah terima berapa, kemudian total uang yang sudah diberikan beras, total uang yang belum diberikan, dan juga total sodako ini untuk kelebihan pembayaran zakat. Nah, jadi Bapak-Bapak untuk menambahkan ketika ada orang yang membayar zakat baru, itu cukup diklik di bagian di sini, klik di menu zakat fitrah, nanti akan diarahkan tampilan seperti ini, di mana ini beberapa sudah saya inputkan, tapi dengan Bapak-Bapak yang belum inputkan mungkin nanti masih kosong recordnya gitu ya. Kemudian Bapak-Bapak cukup klik di tambah zakat ini atau plus zakat, maka akan diarahkan di tampilan seperti ini. Nah, secara default ini saya set untuk tanggal hari ini, yaitu tanggal 15, atau kalau mungkin Bapak-Bapak membuka sistem besoknya hari Ahad, mungkin akan berubah menjadi tanggal 16 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada orang membayar hari ini, otomatis default ya, saya tidak perlu mengganti di kolom ini. Tapi kalau misalnya kemarin-kemarin sudah ada yang membayar, tapi kita belum sempat merecord, kita bisa klik, kemudian mungkin bisa kita mundurkan, pilih tanggalnya, misalnya tanggal 14 gitu ya, kemarin. Kemudian di sini kita cukup memasukkan nama si pezakatnya. Misalnya yang zakat adalah saya sendiri, misalnya Muhammad Reza Arif. Lalu di sini Bapak-Bapak cukup memilih saya membayar apa gitu ya. Misal saya membayar beras, saya cukup diklik beras, maka by default di sini akan terisi 3 yang artinya 3 kilo. Jadi saya memudahkan agar Bapak-Bapak tidak perlu mengisikan kembali. Karena aturan kemarin defaultnya untuk membayar zakat, beras bentuknya itu adalah 3 kilo satu kepalanya. Nah, jika ada kelebihan bisa ditambahkan sendiri misalnya 3,7 atau berapa, tapi kalau tidak ada kelebihan atau memang 3 kilo cukup seperti ini saja langsung kita klik save. Nah, di sini ada tulisan zakat atas nama Muhammad Reza berhasil disimpan. Nah, kemudian ternyata ada bayar lagi nih. Misalnya hari ini gitu ya, yang bayar hari ini itu atas nama misalnya Arif Yudianto gitu ya. Kemudian di sini ternyata orang itu membayarnya dengan uang. Nah, di sini pilih uang, lalu akan muncul tampilan yang berbeda. Nah, di sini by default kemarin jika uang itu adalah satu kepalanya 36.000 gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan sudah dibelikan beras gitu ya. Nah, misalnya uangnya itu belum dibelikan beras, berarti ini tidak usah dicentang gitu ya. Ini dicentang manakala orangnya itu sudah membelikan beras gitu ya. Jadi kalau misalnya si Arif Yudianto ini membayar 36.000, tapi uangnya kita terima artinya belum kita belikan beras, maka kita langsung klik save saja gitu. Nah, sudah disimpan. Kemudian kita bisa mengecek kembali dengan klik back ini gitu ya. Nah, di sini kita misalnya ternyata uangnya si Arif Yudianto tadi sudah kita setorkan untuk dibelikan beras gitu ya misalnya. Nah, kemudian ketika itu sudah terjadi, kita cukup klik di sini tombol pensil ini gitu ya, si Arif Yudianto tadi.
kita ganti dengan centang seperti ini sudah dibelikan beras. Nah, kita save. Nah, maka statusnya dia akan sudah berubah gitu ya. Kemudian ada kasus yang lain, misalnya saya contohkan lagi, misalnya si Fulan gitu ya. Si Fulan ini dia membayarnya juga uang, dan ternyata si Fulan ini dia bayar satu kepala, tapi bayarnya dia itu uangnya 45.000 misalnya. Nah, dan dia dikasih kembalian nggak mau gitu ya. Nah, secara default berarti nanti di sini itu akan otomatis dihitung oleh sistem, kembaliannya kan 9.000, itu akan masuk menjadi uang sodakoh gitu. Nah, misalnya kasus seperti ini, oke, berarti yang nanti 36.000 dimasukkan sebagai nanti beli beras, yang 9.000 kita sisihkan untuk masuk ke sisa atau uang sodakoh. Terus kemudian kita klik save. Nah, by default nanti di sini si Fulan ini itu nanti bayarnya 36.000 bentuknya uang. Kemudian di sini dia sodakoh 9.000 gitu. Setelah default seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu atau Bapak semuanya sekilas penjelasan tentang sistem ini. Semoga bisa membantu memudahkan Bapak-bapak untuk menginputkan zakat fitrah di RT 04 ini gitu ya. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.